Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat dengan setia eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Tentu dengan sebuah harapan, insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang jauh lebih baik lagi. Kemudian untuk seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada, di mancanegara, di dalam negeri, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah never tetaplah bertumbuh menjadi satu pribadi tangguh yang anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silakan saja di share, tapi linknya ya, link kajiannya. Oke. Tentunya teman-teman habis berbuka kemudian dilanjutkan taraweh ya. Ini sudah orang Jawa bilang tuh selikuran ya, 21 artinya 10 terakhir ya. Di sini sudah ada yang mulai iktikaf ya. Kemarin itu sudah ada yang iktikaf, karena ada yang selisih 1 hari toh. Aku yang 1 hari lebih awal, ada yang 1 hari kemudian ya. Jadi kita selisih 1 hari, nggak bareng kemarin. Yang awal itu sudah iktikaf ya. Ya sampai nanti 10 hari sampai Idul Fitri biasanya begitu ya. Dan aku belum pernah membahas iktikaf memang. Nanti maybe sometime kita bahas iktikaf ya. Dan nuzulul Quran kalau dalam tulisan aku sudah bahas ya. Ada tulisanku di Facebook, tapi itu tahun 2018. Bisa kalian track ya di Subandi Tiskoco di Facebook tentang nuzulul Quran itu ya. Itu sudah, kalau dalam bentuk video seingatku belum ya. Sepertinya menarik juga itu kita bahas. Tapi begini, kita lanjutkan saja tentang engkaukah nabi yang akan datang ya. Sambil besok tak pikir-pikir, tak timbang-timbang apakah kita perlu membahas nuzulul Quran atau bagaimana ya. Ini dulu, aku juga nggak tahu ini sudah mulai masuk saat-saat akhir, tapi apakah malam ini bisa menjadi closing dari sekian maraton seri-seri yang telah kita lampaui, atau masih belum bisa menjadi closing ya, kita mengalir aja ya. Oke, aku kasih introduction dulu supaya terkait dengan yang kemarin. Aku menjelaskan alos Parakletos. Alos ini yang lain. Ini Parakletos ini penghibur, penolong, pendamping, pembela. Ini Parakletos ini mengalami polisemi, artinya satu kata punya banyak makna. Jadi nanti boleh dipilih. Di sini ini ada yang begini. Kata Yunani Parakletos adalah kata yang tidak mudah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Itulah sebabnya terjemahan berbeda-beda di berbagai Alkitab. Saya lebih menyukai kata pembela daripada penolong, penghibur, atau sahabat gitu. Ada yang berpendapat begitu ya. Cuman kalau harafiahnya itu Parakletos itu gini loh. Seseorang yang kita mintain tolong untuk membantu kita. Nah, itu kalau itu semua
Sepakat di situ. Ya. Parakletos itu adalah seseorang yang kita minta tolong kepadanya untuk membantu kita. Nah, itu nanti ada yang penghibur, penolong, pembela, ya suka-suka kalian lah mau yang mana gitu ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian alos. Alos itu yang lain. Gitu loh. Alos itu yang lain. Yang lain itu maksudnya yang lain dari apa? Karena yang lain nanti itu harus sama dengan yang gimana ya menjelaskannya ya. Yang lain. Nah, gini lah. Ini ada yang lain nggak? Gitu loh. Ini ada yang lain nggak? Kalau ininya handphone, maka yang lain itu juga handphone. Artinya ada handphone yang lain nggak? Gitu loh. Misalkan ini ada yang lain nggak? Gitu loh. Ini apa? Kacamata. Maka yang lain itu pasti kacamata yang dimaksud. Ya. Ini ada yang lain nggak? Nah, karena ini spidol, maka yang lain itu mesti spidol, nggak mungkin terus buku, papan tulis atau meja, nggak mungkin, handphone nggak mungkin. Ini ada yang lain nggak? Ada, mana ini yang lain? Nah, gitu loh. Jadi presaposisinya tergantung awalnya. Awalnya itu dianggap apa dulu? Yang dilaini itu apa dulu, gitu loh. Agak sulit menjelaskannya ya. Aku takut kalian nggak paham, tapi harapanku sih paham ya. Kalau bahasa Jawa itu tunggale, iki ono tunggale nggak? Nek tunggale kuwi menungso, pasti menungso sing dimaksud. Nek tunggale kuwi wedhus, mesti wedhus nek dimaksud. Nek tunggale iku bedes, mesti bedes. Tunggale, makanya kan gue bilang itu Cak Nun keliru itu. Ya sepandai-pandai tupai melompat kan tidak pernah ikut pekan olahraga nasional. Artinya ya jatuh juga. Tapi bukan berarti dia tidak diakui sebagai budayawan yang tangguh ya. Ya kita tetap akuilah ya. Cak Nun itu adalah budayawan yang tangguh. Wawasannya luas. Tetapi kan tidak serta-merta terus semuanya benar gitu. Tuh itu kucingnya mana? Momo itu sepertinya. Mamanya kasih tahu biar diurusi mamanya. Gitu loh ya. Kalau si Putih di sini, Putih. Si Putih ikut siaran. Iya, ikut pengajian Putih. Dah main sini aja, nggak boleh reset. Oh main di sana. Jadi gitu ya. Tunggale. Nah, tunggale itu bukan. Jadi tunggal itu bukan berarti terus nggak ada duanya, nggak ada tiganya. Cak Nun tuh keliru menjelaskan bahwa ketuhanan yang Maha Esa itu katanya salah karena Esa itu ada satu berarti ada dua ada tiga. Yang betul dia bilang tunggal. Tak bilang ya nggak begitulah. Tunggal itu juga bisa digunakan tunggalindi. Nah, seperti ini. Alos yang lain. Di sini yang ngomong siapa? Yesus. Maka Yesus itu kita posisikan apa? Jadi presaposisi kita beda, kesononya kita jadi beda. Gitu loh. Ya. Kalau presaposisi kita menempatkan Yesus sebagai nabi, sebagaimana Kristen Tauhid, sebagaimana Kristen Saksi Yehova, maka alos yang lain itu ya pasti nabi. Tapi kalau dalam Tritunggal Yesus itu Tuhan, maka yang lain itu jadinya Tuhan. Masuklah dia ke dalam kepercayaan dogma yang disebut Roh Kudus itu.
Itu loh. Ini memang ruwet ini permainan linguistiknya. Belum lagi nanti Parakletos itu bisa diperdebatkan apakah dia Roh Kudus, penghibur, artinya pembela, ya, penolong, ataukah nanti bisa menjadi terpuji. Kalau terpuji ya Ahmad, Ismu Ahmad, Ahmad kan gue sudah bilang. Ahmad itu sifatnya, Muhammad itu orangnya. Ahmad itu panasnya, api itu bendanya. Nah, gitu loh. Kan di sesi yang terdahulu sudah tak jelas no itu. Di TikTok tolong tap-tapnya ya. Ngerti ya? Jadi nanti kita berbeda. Jangan kita dengan Kristen. Di internal Kristen juga nanti berbeda. Roh Kudus itu siapa? Lah dalam pemahaman dogma Tritunggal, masuklah dia menjadi Tuhan. Tapi kan logika sulit menerima. Tuhan kok dinubuatkan. Nubuah itu dia terikat ruang dan waktu. Nubuah itu berbicara forecast tentang masa yang akan datang. Yang namanya Tuhan itu kan dia tidak terikat oleh ruang dan waktu. Justru dia mengikat. Dia adalah yang awal dan yang akhir. Kalau di Al-Quran wal awalu wal akhiru. Kalau di perjanjian lama di Torah yang awal dan yang akhir. Dia tidak terikat oleh ruang dan waktu justru karena dia yang awal dan dia juga yang akhir. Jadi dibuka oleh yang awal, ditutup oleh yang akhir. Itu kalau kita belajar teori fisika ya. Dulu kan di SMA diajari fisika itu. Maka dia tidak mengikat, tidak terikat, justru dia mengikat ruang dan waktu. Ini agak sulit memang, kalau anak-anak eksak gampang ini. Tapi kalau di luar eksak gimana ya jelaskannya ya supaya kalian paham. Intinya gini lah ya, yang namanya Gusti Allah itu kemarin ya Gusti Allah, sekarang ya Gusti Allah, besok ya Gusti Allah. Dia itu mengikat bukan terikat, mengikat ruang dan waktu. Loh kok bisa gitu Gus? Ya bisa, karena dia mengklaim akulah yang awal dan akulah yang akhir. Wal awalu wal akhiru. Gitu loh. Ya. Nah, ini kan forecast ini. Kalau di dalam bahasa bisnis forecast. Kalau di dalam bahasa teologis nubuat. Atau gampangnya supaya kalian ngerti, ramalan. Nah, coba sekarang logika batukmu itu dibuka. Mosok Gusti Allah Agung yang maha segalanya, yang tidak terikat tapi malah mengikat ruang dan waktu kok diramal gitu loh. Coba dipikirkan. Sorry ya, aku bukan menyerang dogma Tritunggal ya. Kemarin kan sudah kita bahas. Aku tetap menghormati pilihan-pilihan Tritunggal. Tapi dalam perspektif keilmuan kan memang harus dijelaskan gitu loh. Jadi aku ini dalam posisi keilmuan, dalam posisi menjelaskan ya. Jangan nanti dibilang Gus Putih nggak menghormati, aku hormatilah. Terserah saja pilihan kalian apa saja aku hormati gitu loh. Cuman kan kita perspektifnya ini kan kajian ilmiah. Nah, ilmu itu harus objektif. Makanya aku ngajak berpikir apakah forecasting itu juga bisa dinisbahkan kepada Gusti Allah Agung, kepada Allah di forecasting gitu. Kan aneh. Bismillahirrahmanirrahim. Maka alos itu kalau kita berdasarkan rasionalitas yang aku tawarkan tadi, dia bukan Tuhan. Karena Tuhan nggak bisa di-forecast gitu loh. Ya, bukan Tuhan. Ya, nanti itu macam-macam. Kalau saksi Yehova itu
Roh Kudus itu tenaga aktif atau gimana gitu. Yang jelas dia bukan Tuhan karena dia Allahnya ehad, bukan bukan Tritunggal. Begitu juga Unitarian, hampir sama. Antara Unitarian dan Saksi Yehova hampir sama. Jadi di sini Yesus itu tidak sedang meramalkan nanti aku panggil no Tuhan untuk mendampingi aku, membantu aku, enggak. Ya. Ya. Tetapi tadi yang aku bilang, yang lain itu, yang kita lainkan itu posisinya apa? Kalau diposisikan Tuhan, maka yang lainnya jadi Tuhan. Tapi kalau diposisikan nabi, yang lainnya jadi nabi. Artinya nabi yang lain. Jadi periksa posisi awal itu menentukan. Makanya aku bilang jauh-jauh hari sebelumnya, ya, Tritunggal itu dogma. Kalau dogma itu lahir tahun di awal. Itu proses sih ya, nggak langsung Tritunggal, nggak. Dimulai starting pointnya kan 325 Masehi di Konsili Nicea. Nah, sebelum ada konsili itu bagaimana orang menerjemahkan Yohanes ini? Ya, apakah Parakletos itu terus Roh Kudus dan itu Tuhan? Nah, itu perdebatan-perdebatan di seri yang kemarin. Ya, tetapi intinya begini loh ya. Apakah kita bisa nerima ada Tuhan tuh di podcast gitu loh. Podcast itu bahasa bisnis itu diramalkan, dinubuahkan. Kan ya enggak gitu. Terlepas dari perbuatan, dari perdebatan presupposisi kita, alos itu diposisikan Tuhan atau nabi. Terlepas dari itu, ya. Terlepas dari Parakletos ini juga perdebatannya linguistiknya tajam ini. Apakah dia penghibur ataukah terpuji? Karena nanti ada yang mengatakan ini pengucapannya saja yang keliru gitu loh. Artinya ini terpuji. Nah, kalau terpuji ya ke Nabi Muhammad gitu. Tapi itu sekedar informasi saja ya. Kalau nanti mau digali ya monggo-monggo saja. Karena mau disebut penghibur kek, mau disebut terpuji kek, kalau gue nggak terpengaruh sih. Gue nggak terpengaruh. Karena apa? Ini jelas bukan. Ini manusia ini maskulin tunggal. Coba tanya kepada yang pintar bahasa Yunani. Parakletos itu apa? Manusia. Dan dia maskulin, bukan feminim. Dan dia tunggal. Coba. Otakmu dibuka coba. Kalau sudah maskulin, manusia tunggal. Masa dia terus Allah? Yang TikTok tap-tapnya di terus ya, dipacu terus. Jadi itu yang kemarin ya, sebagai introduction saja supaya nyambung dengan yang sekarang. Oke. Malam ini kita lanjutkan ya. Sebetulnya siapa sih yang dimaksud tentang penghibur itu di sini? Ya, akan kita lanjutkan. Tadi itu sudah tak jelaskan sebagai introduction supaya nyambung ya. Sebelum kita melanjutkan, terima dulu dari aku salam untuk kalian semuanya, salam Isra, Islam rasional. Ya. Oke. Sekarang kita baca ya. Dari kitab Yohanes. Ya. Yohanes 14:15 kita mulai. Yesus menjanjikan penghibur itu ya. Ini ya perikopnya ya. Putih tidur di sini si Putih. Nemanin ngaji. Ya. Yohanes 14:15 starting pointnya. Yohanes 14:15 ya. Tulisanku jelek, ketika aku nulis kamu harus perhatikan suaraku. Yohanes 14:15. Ini sudah ya, kemarin kan sudah tak jelas no.
ya. Kita lanjutkan lagi. Sementara aku mau tanya dulu. Ini kan Injil Yohanes. Injil Yohanes ya. Jadi nanti ada lagi 1 Yohanes, 2 Yohanes. Nah, kitab Yohanes ini sama Injil Yohanes ini itu ditulis satu orang yang sama atau 2 orang yang berbeda. Nah, ini harus sepakat dulu kita. Kalau nggak sepakat sulit nanti meeting poinnya. Gitu loh. Ini kan Yohanes, kitab Yohanes, Injil Yohanes yang menurut para pakar Bible Yohanes muridnya Yesus. Benar atau enggak ya sudahlah, kita terima aja. Jadi Matius itu ya Matius muridnya Yesus, benar atau tidak ya kita bypass, kita terima aja. Kalau Markus, Lukas jelas bukan. Sudah nggak perlu diperdebatkan ya. Markus, Lukas itu nggak masuk dalam 12 daftar murid Yesus. Kalau Matius sama Yohanes masuk. Masalahnya apakah itu Matius muridnya Yesus atau Matius yang lain? Nah, seperti ini. Yohanes itu Yohanes muridnya Yesus atau Yohanes yang lain? Nah, itu kita bypass dulu ya. Nanti kalau mau menggali itu kita bisa diskusikan. Dan ingatku di Facebook sudah aku tulis. Lama itu, sudah ada 10 atau 15 tahun yang lalu ya. Apakah itu Matius murid Yesus? Gitu ya. Tapi kalau di Vika belum ada Vikanya ya. Maybe sometime nggak apa-apa. Sementara kita abaikan dulu itu, sudah kita anggap ini Yohanes Pembaptis itu Yohanes muridnya Yesus itu. Ya. Nah, pertanyaannya, sepakat nggak kalau Injil Yohanes nih? Ini kan Injil Yohanes nih, ya yang kita baca ini. Injil Yohanes 14:15. Pertanyaan gue, terus ada lagi di sini nanti 1 Yohanes. Nah, ini 1 Yohanes ini. Ya. 1 Yohanes. Kalau ada 1 Yohanes biasanya ada kelanjutannya enggak ini? Langsung ke Yudas dia. Seharusnya kan ada 2 Yohanes ya, tapi mungkin ini penulisan untuk memudahkan saja ya, supaya dia terpisah dari Injil Yohanesnya. 1 Yohanes. Karena kalau 1 itu dalam Eksa nggak usah ditulis, orang pasti tahu dia 1. X gitu aja orang tahu itu 1 itu. Kalau 2 baru 2X. Kalau 3 3X gitu. Tapi kalau 1X nggak pernah ditulis. Eksak begitu. Misalkan ada X plus 3A gitu ya. Berarti X-nya itu 1. Enggak, orang akan lucu kalau 1X plus 3A sama dengan berapa? Enggak ada gitu. Ya. Orang Isa enggak ngajarin seperti itu. Kalau 1 itu enggak usah ditulis notasinya, cukup X, orang udah tahu itu X-nya 1 gitu loh. Baru kalau 2, 3, 4 baru ditulis. Nah, ini 1 Yohanes ya. Di sini di 1 Yohanes. Nah, pertanyaan gue nih, itu yang nulis tuh sama nggak 1 Yohanes itu dengan Injil Yohanes gitu loh. Karena kalau ini kita nggak sepakat, sulit nanti. Nah ini toh 1 Yohanes. Ini dia nggak pakai 2 Yohanes, tapi Yohanes yang kedua gitu loh. Terus Yohanes yang ketiga. Aturannya kan kalau 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes gitu seharusnya. Tapi ya mungkin ini kurang tepat aja lah ya, bukannya salah tapi kurang tepat. Seharusnya kalau Yohanes yang ke-1, Yohanes yang kedua, Yohanes yang ketiga. Nah, kalau mau gitu ya gitu semua nggak apa-apa. Jangan awalnya 1 Yohanes terus berikutnya Yohanes yang kedua kan, jadi nggak selaras dia. Ya mungkin nanti LAI bisa benahi. Ya, itu juga sebetulnya ya nggak terlalu urgent. Ya, yang aku tanyakan di sini ada 1 aku jadi bingung bacanya. Sudah tak bikin kompak ya, bikin caraku sendiri aja ya supaya enak, supaya aku gampang menjelaskannya.
Di sini ada 1 Yohanes, ada 2 Yohanes, ada 3 Yohanes. Pertanyaan gue, apakah itu yang menulis juga yang menulis Injil Yohanes? Kalau itu beda orang, Gus, nggak ketemu kita. Kalau itu 1 orang, Gus, kita insya Allah bisa ketemu. Gitu loh. Ya. Dan dari literasi-literasi yang aku baca, yang menulis Injil Yohanes itulah yang menulis Yohanes 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes. Artinya itu orang yang sama. Ini orang yang sama. Yang menulis ini, yang menulis ini. Itu loh. Paham ya? Ini presupposisi ini aku bangun dulu supaya nanti ketika aku melakukan silogisme kamu paham, oh begitu toh seperti cara menelitinya gitu. Ya, kalau perdebatan Parakletos, terpuji, penghibur, itu kan sudah jamak lah ya. Kita sudah sama-sama tahu. Aku mau menawarkan sesuatu yang baru yang belum pernah atau bukan belum pernah, mungkin jarang ya. Sisi lain yang jarang disampaikan, jarang diungkap gitu. Aku nanti akan mengambil 1 Yohanes untuk memahami Yohanes 14:15 ini. Gitu loh. Karena aku berdasarkan literasi yang aku baca, Yohanes Injil itu juga yang menulis 1 Yohanes, 2 Yohanes sampai 3 Yohanes. Artinya ini ditulis oleh 1 orang yang sama. Lah kalau 1 orang yang sama nggak mungkin dia mencela-mencela, nggak mungkin berubah. Apa yang dia maksud gitu loh. Kalau matematika itu kalau di sini A sama dengan 1, maka di sini A sama dengan 1, A sama dengan 1, A sama dengan 1. Linier dia jadinya. Nggak mungkin di Injil Yohanesnya A sama dengan 2, kemudian di 1 Yohanes A sama dengan 3, di 2 Yohanes A sama dengan 4, di 3 Yohanes A sama dengan 5. Itu dalam penulisan literasi karya ilmiah salah. Karena apa? Karena ini 1 orang yang sama yang nulis. Gitu. Ya. Paham ya? Oke, sekarang kita baca. Kamu buka kitabmu ya, Yohanes 14:15. Minum dulu. Yang di TikTok tap-tapnya ya. Tap-tapnya. Tolong diperkuat lah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ngajinya belum selesai, kopinya sudah habis. Ini kucingku tidur di sini nih, si putih. Oke. Kita baca. Yohanes 14:15. Yesus menjanjikan penghibur. Kemarin sudah aku ingatkan, apakah ini berkaitan dengan Yohanes 1 diawali ayat yang ke-19. Kan kemarin sudah tak tanyakan juga itu. Gue nggak keberatan misalkan, oh itu nggak terkait, ya sudah nggak apa-apa. Walaupun itu tidak terkait, tetap saja Injil Yohanes ini minta pemenuhan tentang nabi yang akan datang. Karena ditanyakan, kan 3 yang ditanyakan. Elia, Mesias, nabi yang akan datang. Jadi tanpa Yohanes 14, 15 dan berikutnya juga gue nggak masalah. Tetap aja harus dipenuhi nabi yang akan datang itu. Kalau enggak berarti Injil Yohanes gagal sebagai kitab suci. Karena apa?
Karena Yesus mencatat ada 3 yang ditanya orang Yahudi. Aku ulangi lagi. Elia, Mesias, Nabi yang akan datang. Engkau kan Nabi yang akan datang? Jadi gue terserah lu aja. Mau dikaitkan monggo, mau enggak monggo. Ya. Nah, malam ini gue berusaha mengkaitkan. Artinya Yohanes 14:15 yang perikopnya Yesus menjanjikan penghibur itu terkait atau linier dengan Injil Yohanes 1 dimulai ayat yang ke-19 ya. Di situ ditanyakan, ada yang ayat yang ke-25. Mereka bertanya kepadanya, katanya, "Mengapa engkau membaptis jika engkau bukan Mesias, bukan Elia, bukan Nabi yang akan datang?" Selanjutnya kalau kita naik ke atas lagi, ayat yang 21 ya. Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu siapakah engkau?" "Elia." Dan ia menjawab, "Bukan." "Engkau kan Nabi yang akan datang?" Dan ia menjawab, "Bukan." Jadi Mesias bukan, Elia bukan, ya Nabi yang akan datang bukan. Nah, di situ 2 kali ditanyakan Nabi yang akan datang. Artinya itu harus dipenuhi. Makanya kan gue ngomong, kalau ada teman-teman Kristen bilang sudah nggak ada lagi Nabi, sudah tertutup di Yesus, itu geblek, dia nggak pernah baca kitab Yohanes. Orang di kitab masih ditanyakan kok dia bilang sudah selesai. Itu tuh ya. Nah gue sih bilang ayat itu terkait dengan Yesus menjanjikan penghibur. Tetapi kalau nggak dikaitkan juga nggak ada masalah bagi gue. Jelas ya, positioning yang aku tawarkan jelas ya. Oke, sekarang kita baca. Yesus menjanjikan penghibur. "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain ya. Kepadamu